Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surzatul dari Prodi IPS Semester 3 Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar kurikulum. Tugas mata kuliah kajian kurikulum IPS yang diampu oleh Ibu Lailatul Rafiah. Yang pertama, konsep dasar kurikulum. Ada 3 konsep dasar, yaitu kurikulum sebagai substansi, kurikulum sebagai sistem, dan kurikulum sebagai bidang. Nah, yang pertama adalah kurikulum sebagai substansi. Kurikulum dipandang orang sebagai suatu rencana kegiatan belajar bagi murid-murid di sekolah. Tujuan yang ingin dicapai suatu kurikulum juga dapat menunjukkan kepada suatu dokumen yang berisi rumusan tentang tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar mengajar, jadwal, dan evaluasi. Suatu kurikulum juga dapat digambarkan sebagai dokumen tertulis sebagai hasil persetujuan bersama antara para penyusun kurikulum dan pemegang kebijaksanaan pendidikan dengan masyarakat. Suatu kurikulum juga dapat mencangkup lingkup tertentu, suatu sekolah, suatu kabupaten, provinsi, ataupun seluruh negara. Tadi adalah kurikulum sebagai suatu sistem, yaitu sistem kurikulum merupakan bagian dari sistem pendidikan, bahkan sistem masyarakat. Suatu sistem kurikulum mencakup struktur dan prosedur kerja, bagaimana cara menyusun suatu kurikulum, melaksanakan atau mengevaluasi dan menyempurnakannya. Hasil dari suatu sistem kurikulum adalah tersusunnya suatu kurikulum, dan fungsi dari sistem kurikulum adalah bagaimana memelihara kurikulum agar tetap dinamis. Nah, yang ketiga adalah kurikulum sebagai suatu bidang, di mana kurikulum ini merupakan bidang kajian para ahli kurikulum dan ahli pendidikan dan pengajaran. Tujuan kurikulum sebagai bidang studi adalah mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. Mereka yang mendalami bidang kurikulum ini mempelajari konsep-konsep dasar tentang kurikulum. Melalui studi kepustakaan dan berbagai kegiatan penelitian dan percobaan, mereka menemukan hal-hal baru yang dapat memperkaya dan memperkuat bidang studi kurikulum. Nah, selanjutnya ada 4 dimensi tentang konsep dasar kurikulum. Yang pertama, kurikulum sebagai ide. Yang kedua adalah kurikulum sebagai suatu rencana tertulis tentang pembelajaran. Yang ketiga adalah sebagai proses kegiatan belajar mengajar, dan yang terakhir adalah kurikulum sebagai hasil belajar. Kurikulum sebagai ide adalah cita-cita, keinginan, harapan, atau tujuan yang difikirkan mengenai yang terbaik untuk dicapai dalam suatu kegiatan pendidikan. Selanjutnya, kurikulum sebagai suatu rencana tertulis tentang pembelajaran. Kurikulum sebagai suatu rencana tertulis memiliki format tertentu. Di Indonesia sendiri kita mengenal format matriks yang digunakan kurikulum 1975, digunakan di dalam kurikulum 1994, dan seterusnya. Ketiga adalah kurikulum sebagai proses kegiatan belajar mengajar. Pengertian kurikulum sebagai satu kegiatan adalah dimensi kurikulum yang langsung berhadapan dengan realita lapangan. Keempat adalah kurikulum sebagai hasil belajar, output, impact. Dimensi ini adalah kurikulum sebagai kegiatan atau aspek perencanaan guru. Di sini guru mengembangkan kurikulum sebagai rencana dan kegiatan tertulis yang dalam konteks pendidikan Indonesia dikenal dengan nama Satuan Pelajaran atau SAPEL, atau sekarang yang lebih dikenal dengan RPP. Pengertian kurikulum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan sebuah pengaturan berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar, dan cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional. Sedangkan menurut Crow dan Crow, kurikulum adalah suatu rancangan dalam pengajaran yang tersusun secara sistematis untuk menyelesaikan program dalam memperoleh ijazah. Dari pendapat-pendapat tadi dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah rencana atau rancangan yang digunakan dalam pengajaran sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan. Fungsi kurikulum. Di sini fungsi kurikulum terdapat 6, yaitu yang pertama fungsi penyesuaian, yang kedua fungsi pengintegrasian, yang ketiga adalah fungsi perbedaan, yang keempat adalah fungsi persiapan, yang kelima fungsi pemilihan, dan yang terakhir adalah fungsi diagnostik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah tutur kata atau penjelasan yang kurang paham. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.